Ciao Juventini, selamat datang di Suara Juventini. Aku Sekar Nasli, host kalian hari ini. Sebelum kita mulai, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman Suara Juventini yang merayakan. Kalau ada salah kata selama aku menjadi host, mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, pada hari ini kita juga ada ditemani oleh Mas Ali dan Mas Wandi. Silakan Mas kalau mau maaf-maafan dulu mungkin Mas Ali mewakili host-host kita dan Mas Wandi Iya, mewakili gue Juvent. sebagai wakil dari eh, narasumber suara Juventini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau kita suka ada kata-kata yang kelepasan, bukan gua. Ya, pokoknya kalau ada salah-salah kata kita semua mohon maaf. Oke, Mas Wandi Mas silakan. Halo, saya Wandi. Saya mohon maaf lahir batin juga mewakili dari seluruh membership dari Suara Juventini mengucapkan kembali minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala apa yang kami ucapkan selama menjadi bintang tamu dapat dimaafkan karena yang salah itu adalah Mota, bukan kita gitu. Kalau ada kata-kata kasar atau kata-kata yang kurang mengenakan, mungkin itu karena permainan Juve yang kurang mengasihkan untuk dinonton gitu. Jadi mohon dimaafkan. Gitu teman-teman, mohon dimaafkan ya. Kita ada alasannya kok kalau narsum ataupun host dan membership ada salah-salah kata ya karena emosi. Oke, nah untuk di episode kali ini mungkin akan tayang di saat teman-teman Suara Juvent ini sedang mudik menuju kampung halaman atau mungkin yang sudah di kampung halaman. Semoga bisa merasakan kebersamaan dengan keluarga. Oke, nah di episode kali ini juga kita akan preview Juventus versus Genoa nih. Gimana nih? Keseruan tentunya ada harapan yang berapi-api dengan kedatangan pelatih baru, Tudor ya. Semua mata akan menuju kepada Tudor datang sebagai pelatih caretaker Juventus sampai akhir musim yang diharapkan bisa mencapai apakah bisa maksimal? Ini kita belum tahu ya karena kita akan masih menunggu. Tentu tapi ini bukanlah pekerjaan yang mudah dengan modal spirit sebagai legenda Juventus. Apakah Tudor mampu nih mengembalikan semangat bertarung pemain Juventus di lapangan? Nah, ujian awal ini datang dari lawan Genoa dan kebetulan Juve juga berpihak atau menjadi sebagai tuan rumah dan kalau kita melihat situasi lawan kita ini Genoa situasinya sudah menjauh dari jurang degradasi dan tentu hanya Genoa ini hanya ingin maintain ya untuk tetap berada di Serie A sedangkan Juventus nih sayangnya turun satu peringkat dari zona UCL. Nah, dengan situasi pelatih baru, seperti apakah persiapan Juventus versus Genoa nih? Ini yang kita akan bahas bersama para narasumber kita hari ini, Mas Wandi dan Mas Ali. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Mas Wandi dan Mas Ali, kehadiran pelatih baru tentu akan berdampak nyata dengan pergantian formasi ya, yang digadang-gadang Tudor akan memakai formasi 3-4-2-1 atau 3-4-1-2. Nah, gimana Narsum melihat rencana Tudor nih dengan memakai formasi dua ini? Sebelumnya kita juga pernah belum pernah ya bermain dengan tiga back, tapi nanti kalau diterapkan juga nantinya oleh Tudor, akankah Juventus menemui kesulitan pertahanan? Gimana pendapat dari para narso? Kita mulai dari Mas Wandi mungkin. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin pemilihan formasi dari Tudor 3-4-2-1 atau 3-4-1-2 itu mungkin karena emang Tudor terbiasa nih memakai formasi ini semasa dia melatih di klub-klub sebelum Juve nih. Nah, harapannya memang ketika kita ingin melihat harapan dari Tudor adalah bahwa kembali ke sesi satu bahwa ini Tudor suka menekankan tadi intensitas. Nah, intensitas pertama adalah bagaimana pertahanan itu terbentuk dengan solid dengan sistem 3 back. Seperti kita ketahui memang di sistem Mota kita jarang menggunakan atau bahkan belum pernah menggunakan sistem 3 back. Namun kita sebenarnya paham Juve paham dengan sistem 3 back apalagi sejak Antonio Conte melatih, begitupun dengan ketika Allegri melatih. Itu kita sudah paham dengan bagaimana kultur 3 back. Itu pun juga sistem 3 back itu juga sering dipakai oleh timnas Italia. Sistem entah 3-5-2 ataupun 3-4-1-2 itu adalah sistem yang tradisional di Liga Italia yang sering digunakan oleh tim-tim Italia dengan menekankan bagaimana 3 back ini berkonsentrasi di titik pertahanan
tidak memiliki jarang overlap ke depan. Beda dengan sistem Mota bagaimana 4 back dengan 1 back yang overlap ke depan gitu atau interceptor ke tengah gitu. Jadi harapannya adalah bagaimana Tudor ini memiliki permainan untuk membangun serangan atau membangun serangan dari pertahanan yang lebih baik gitu. Dengan pertahanan yang baik, maka kemudian akan mampu membangun skema untuk membangun penyerangan ke depan gitu. Nah, ini wajar karena emang seperti saya katakan tadi bahwa ini sistem yang sering Tudor gunakan, jadi tentu ini akan menjadi sistem yang akan digunakan selama 9 Giornata ini. Apakah pemain Juve akan terbiasa atau tidak, itu kita tidak mengetahui karena memang pemain-pemain ini belum pernah bermain secara bersamaan dengan sistem 3 back, umumnya bermain dengan sistem 4 back gitu. Jadi tentu akan ada kesulitan. Nah, di sini pentingnya bagaimana salah satu dari 3 back tersebut memiliki peran sentral untuk menjadi jembatan komunikasi antara 2 back lainnya gitu. Jadi entah apakah dari kalau diprediksi kan adalah Gatti Kalulu Vega, kemungkinan menjadi yang leader di belakang adalah Gatti. Kemudian Vega dan Kalulu memiliki peran masing-masing seperti itu. Jadi tentu akan ada kesulitan, namun seiring berkembangnya pertandingan, bagaimana Tudor memiliki berperan penting dalam proses kepelatihan sebelum pertandingan itu harusnya memiliki impact bagaimana mengatur formasi 3 back di belakang ini. Mudah-mudahan ini menjadi sistem formasi dengan pertahanan yang baik, apalagi 2 pertandingan sebelumnya kita kebobolan 7 gol gitu. Jadi ya harusnya ini bisa menjadi suatu hal yang baru, namun harapan kita adalah sesuatu yang baik gitu. Oke, ada optimisme di eh, pendapatnya Mas Wandi dan juga ada analisis-analisis gimana nanti Tudor akan merangkai formasi ini. Kalau dari Mas Ali, gimana Mas menanggapi dengan dua formasi 3-4-2-1, 3-4-1-2 dan penerapan 3 back? Jadi sebenarnya gini, nambahin yang tadi udah Wandi bilang sih sebenarnya udah lumayan komplit ya. Dan formasi 3 backnya Tudor ini kan, sorry, formasi 3-4-2-1 atau 3-4-1-2-nya Tudor ini kan dia menekankan intensitas. Jadi intinya itu pressure harus konstan sepanjang laga dan juga transisi bola tuh cepat. Jadi justru jadi kayak antitesisnya formasi Mota kemarin, di mana possession dominasi, tapi kok jeleknya ketika diterapkan di Juve justru kreasi peluang rendah banget gitu kan. Nah, formasi formasi Tudor ini tuh menekankannya justru di kebalikannya kayak Mota. Jadi dia compact belakang depan, pressure-nya tinggi dan selalu konstan dan juga transisinya cepat gitu loh. Nah, perkara transisi ini juga sebenarnya adalah yang jadi PR Juve terutama di 2 pertandingan terakhir di mana kita kebobolan 7 gol. Di situ kelihatan banget kalau kita terlalu asik bikin possession di daerah pertahanan lawan, ketika lawan turnover ambil bola, pemain-pemain Juve ini kayak kebingungan gitu, gimana pressure-nya, gimana attitude-nya. Jadi lawan tuh langsung bisa counter attack dan langsung berhadapan sama back. Itu sebenarnya yang akan dihindari dengan formasi Tudor baru ini, di mana ketika lawan dapat bola, kita pressure-nya harus sebagai satu unit dan bisa bisa menangkan bola kembali dan langsung create peluang balik. Gitu. Sebenarnya kalau kalau gue ngelihatnya formasi Tudor tuh di situ. Jadi apa ya? Bahasa gampang itu nggak ngasih lawan kesempatan nafas lah. Lawan Hmm. baru lawan baru dapat bola langsung pressure create peluang, rinse and repeat, ulang-ulang gitu terus aja sebenarnya. Oke, berarti sentimennya tetap positif ya Mas, sama dengan kayak Mas Wandi terhadap. Positif harus. Harus. Oke, nah tapi kalau kita lihat ya, Genoa ini gimana pun bukan lawan yang sulit sebenarnya untuk Juventus di paruh waktu pertama musim. Juventus pernah sukses nih menang 3-0, tapi tentunya sekarang situasinya berbeda. Di tangan pelatih baru Genoa, yaitu Vieira, di 5 match terakhir tuh Genoa hanya mengalami sekali kekalahan bersama Inter. Tapi apakah nanti Genoa akan memberikan kesulitan juga nih buat Juventus dengan situasi permainan mereka yang sekarang? Apalagi ada pemain pinjaman dari Juventus yaitu Miretti. Gimana pendapat? Kita balik ke Mas Wandi. Silakan Mas. Oke, jadi kalau melihat Genoa sih, ya memang memiliki ini ya, 5 match terakhir itu dia setelah diganti pelatih memiliki sistem permainan berbeda, tentu berbeda dengan pertemuan kita pertama. Namun
ya kita juga Juve masih meraba-raba nih karena kan Juve juga memiliki pelatih yang baru, sistem permainan yang baru, tapi tetap optimisme tuh ada. Nah, kalau melihat formasi ataupun perkiraan formasinya memang Juve menyerang dari sayap, ya emang ini butuh ya latihan fisik ya untuk beberapa pemain Juve tuh banyak yang tidak dipanggil oleh tim internasional tim nasional masing-masing itu. Kalau melihat pemain fun fact-nya di Genoa selain ada pemain pinjaman Miretti yang mungkin akan menjadi tokoh kunci apalagi dia pertandingan sebelumnya mencetak 2 gol. Nah, tentu dia akan menjadi ini pemikirannya kan Miretti adalah pemain pinjaman dan tentu dia akan membuat sebuah keinginan untuk memberitahukan ya seperti kayak kemarin di Fiorentina Nicolo Fagioli dan Moise Kean memberikan impact yang sangat besar dalam mengalahkan Juve. Tentu Miretti akan memiliki harapan yang sama bahwa saya ingin membuktikan bahwa saya itu layak untuk bermain di tim sebesar Juve dan jangan dipinjamkan lagi gitu. Dan saya berhak untuk kembali ke Juve untuk memiliki peran yang lebih penting. Dan kalau kita melihat Miretti adalah kalau di sistem pelatih yang baru justru Miretti bermain sebagai posisi nomor 10. Dia free roll di depan. Dia menjemput bola di tengah, kemudian membawa bola ke depan, kadang dia masuk kotak penalti. Dan ini membuat Miretti memiliki peran agak berbeda ketika Miretti bermain di Juve gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh Juve, tapi pemain kunci Genoa pun bukan cuma Miretti saja. Ada juga mantan pemain Atalanta, Malinowski, yang dulu sering merepotkan Juve ketika Juve melawan Atalanta. Kemudian Pinamonti juga bukan merupakan striker yang tajam, namun juga striker yang sudah paham Serie A. Jadi dia sudah lama di Serie A, sering menghadapi klub-klub besar juga dan juga memiliki uh, ya dapat menjadi batu ancaman bagi Juve gitu. Nah, kalau dari formasi dari Genoa sendiri pun formasi 4-2-3-1 sedangkan Juve akan bermain dengan formasi 3-4-1-2 atau 3-4-2-1. Nah, ini kalau memang Juve bermain intensitas yang sangat tinggi di wingbacknya, di fullback atau wingbacknya dengan di kiri kanan, ini sebenarnya agak sulit ketika menghadapi formasi 4-2-3-1 gitu. Karena kan saling bertabrakan nih wingback kiri kanan Juve dengan fullback dari Genoa gitu. Nah, tapi tetap harapan ada, mudah-mudahan dengan sistem permainan yang baru, Genoa juga tidak memiliki gambaran bagaimana tim ramuan Juve oleh Tudor yang baru. Harapannya dengan Juve bermain di kandang dan motivasi yang baru, harusnya Juve memiliki peluang yang lebih besar gitu. Oke, ini tetap ada kesulitan-kesulitan ya dengan formasi dan penerapan kepelatihan baru dari Tudor. Kalau Mas Ali, gimana Mas pendapatnya terkait dengan Well, itu? Genoa sendiri kalau dari segi kualitas sudah pasti di bawah Juve ya. Gue nggak yakin mereka bisa memberikan ancaman yang bagus untuk Juve. Nah, tapi yang patut diwaspadai dari tim-tim kecil, tim-tim provinsial kayak gini nih sebenarnya pemain-pemain yang apa yang suka tiba-tiba bagus gitu loh, yang bisa menciptakan spark. Tadi Wandi udah bilang benar, satu lagi selain Mira itu tuh Malinowski. Kita sama-sama tahu dari zaman dia di Atalanta, tendangan jarak jauh kaki kirinya tuh bikin deg-degan banget lah. Terus Terus, nah satu lagi sebenarnya yang pengen gua highlight itu kipernya. Dia ya, Nicola Leali. Ini kali. salah satu kiper eh, semusim ini rating di Footmob-nya dia udah termasuk bagus. Dia 7,23 dan secara individu sebenarnya performansanya lebih bagus daripada di Gregorio. Di mana dia bobol 25 dan expected bobolnya dia itu 26. Jadi sebenarnya dia masih masih lebih bagus ya. Sementara di Gregorio kalau kita lihat statistiknya dia udah bobol 25 kali di mana sebenarnya dia diekspektasikan untuk kebobolan itu cuma 22. Nah, itu kan apa ya? Kita menjadi agak tanda tanya performa di Gregorio dan juga highlight performa Leali yang bagus gitu sebenarnya. Dan jangan heran aja kita kita udah sering lah ngelihat di mana ketika Juve lawan tim-tim yang secara kualitas di bawah Juve, kiper-kiper itu tiba-tiba quote unquote kayak kesurupan Ya, Buffon atau kesurupan Leviashin gitu kan. Nah, ya, pemain-pemain kayak gini nih berpotensi sebenarnya bikin repot Juve. Eh, ya ancaman dari Genoa sebenarnya kalau menurut gue sih itu aja. Karena Genoa sendiri tuh dari 5 pertandingan terakhir yang cuma kalah 1 kali lawan Inter, itu practically 4 pertandingan lainnya mereka 2 kali menang dan 2 kali draw. seri. Itu justru lawan tim-tim kecil semua, nggak ada tim yang dari secara klasemen itu di atasnya Genoa. Jadi ya memang
ketika ketika mereka ketemu tim yang memang di secara kualitas di atasnya, in this case Inter, ya mereka kalah. Ya harapannya sih memang dari secara kualitas Genoa nggak akan memberikan banyak kerepotan ya buat Juve. Oke. Nah, kalau kita bahas spesifik ke satu main nih, Mas. Cup Miners nih, rencana kan menurut berbagai sumber berita akan diposisikan sama saat bermain untuk Atlanta nanti. Apakah Narso melihat dengan posisi yang sama saat di Atlanta kemarin ya, akankah bounce back penampilan Cup Miners di sisa akhir musim ini, atau memang akan eh Cup Miners nih menyandang gelar Flop Miners nih sampai akhir musim? Mengingat pembelian Cup Miners kan bukanlah pembelian yang apa ya, yang murah gitu ya, juga tentunya dengan pembelian yang tidak murah ini, besar harapan dari Cup Miners bisa berdampak buat Juventus. Kita beralih ke Mas Ali, silakan Mas. Ya memang performa Cup Miners sejauh ini memang masih butuh pembuktian ya. Eh, Rating dia sejauh ini eh, apa sejalan dengan apa yang kita lihat, dia masih di bawah 7 ratingnya, dan juga sejauh ini di Serie A masih cuma 2 gol dan 3 assist. Jelas ini jauh banget dibanding musim lalu dia di Atalanta. Musim lalu di Atalanta dia 12 gol 5 assist, jomplang banget. Dan belum lagi mungkin ada beban mental juga ya jatuhnya di dia, karena transfer dia ke Juve kan mahal banget, 55 juta euro. Nah, berdasarkan berita yang kita terima dari banyak sumber di Italia sana, kan memang akan dikembalikan di posisi kayak Atlanta, di mana difokuskan jadi gelandang serang. Sebenarnya kan sebelumnya sama Mota juga dia main di gelandang serang gitu kan, tapi mungkin Ya, eh, support dan attitude timnya aja nih yang either belum nyetel atau belum bisa eh, memberikan support yang bagus untuk pop miners. Jadi mungkin uh, kalau kalau kita pengen tebakan gue, kalau memang mau memaksimalkan potensinya pop miners, dia jangan dikasih terlalu banyak defensive duties ya, jangan terlalu dikasih banyak instruksi bertahan, karena memang kalau kita ngelihat formasinya, indika apa informasinya, formasi yang bakal dipakai Tudor itu kan dia memang bakal penuh di tengah. Nah, harusnya ketika dia penuh di tengah itu justru bisa memberikan support buat Pop Miners. Jadi dia memang fokus area kerjanya ya kayak trequartista lah, mungkin sepertiga akhir lapangan. Nah, diharapkan dengan formasi dan attitude seperti ini bisa ngangkat performanya Pop Miners ya. Masih ada berapa 8 pertandingan lagi ya di sisa musim ini, ya harapannya sih formasi baru dan attitude baru dari tim ini bisa membantu performanya dia. Sayang banget pemain Semali itu kalau kalau nggak kalau performanya nggak bisa naik, pasti ujung-ujungnya dijual dengan harga murah. Jangan sampai. Oke. Nah, ada yang sama dengan Mas Wandi, Mas. Harapannya gimana, Mas, terkait Cup ya, Miners? ya, Kopenhagen sih memang kalau di Atalanta ya musim lalu dan beberapa musim sebelum di Atalanta ini memang dia formasi 3-4-1-2 sih sebenarnya pas. Bapak secara permainan juga Atalanta adalah ketika Kopenhagen bermain di Atalanta ada sebuah tim yang sangat agresif dan progresif ke depan, bermain sangat cepat, jarang bermain kaki ke kaki tapi bermain sangat progresif ke depan. Dan memang posisi dari Kopenhagen adalah di 3-4-1-2 adalah dia pemain di belakang dua striker dan ini menjadi jembatan antara pemain tengah dan pemain depan. Dan juga sepakat dengan Mas Ali bahwa ya Kopenhagen jangan dikasih beban untuk defensif. Nah, makanya ketika formasi di 3-4-1-2 harusnya sih empat pemain tengah itu sudah dapat secara kuantitas itu mampu untuk menjalankan tugas defensif dan ofensif yang baik. Apalagi dengan sistem 3 back harusnya sistem 3 back yang solid di belakang, jarang maju ke depan, tentu akan menjadi rasa aman bagi empat pemain tengah di depan, sehingga Koopmeiners pun tidak akan banyak tugas untuk melakukan sistem permainan bertahan gitu. Dan sayang sih memang Koopmeiners harganya dibeli sangat mahal, kita tidak bisa melihat potensinya secara maksimal. Dia hanya mampu bermain maksimal di beberapa pertandingan saja selama di Mota gitu. Jadi ya harapannya sih kita ingin melihat magis-magis Cup Manners yang selama ini kita lihat di Atalanta. eh, Kadang tiba-tiba gol entah dari mana, tiba-tiba Cup Manners memberikan gol yang baik. Dan yang kita tunggu-tunggu adalah umpan-umpan ajaib dari Cup Manners sih. Itu jarang jarang banget kita lihat di Juve selama ini dan itu sering kita lihat ketika Cup Manners bermain di Atalanta gitu.
Oke, tentunya harapan kita sama ya terhadap Coop Miner, semoga bisa lebih diberdayakan ya agar tidak wasting money. Gimana pendapat dari Suara Juventi ini akan apakah berbeda atau sama dengan para narsum? Boleh langsung drop komennya. Nah, kita ke pertanyaan terakhir nih, Mas. Kalau kita balik ke pertanyaan pertama, Tudor diprediksikan kan memakai formasi tadi ya 2-3-4-2-1 dan 3-4-1-2. Nah, tapi menurut Narsum nih, kira-kira siapakah yang layak mengisi starting eleven pilihan Tudor nantinya? Prediksi Mas Wandi dan Mas Ali gimana nih? Kita balik ke Mas Ali lagi. Silakan, Mas. Kalau buat formasinya Tudor sih sesuai dengan report yang kita dapat kan, kiper Hmm. pasti di Gregorio, lalu tiga back di belakang, Kalulu di kanan, Gatti di tengah, Vega di kiri. Nah, tiga backnya ini nih pasti nanti akan difungsikan kayak dulu zaman di BBC, di mana si Kalulu dan Betul. Vega tuh dipaksa naik ball carry. Jadi buat main at least ketika mulai nyerang tuh harus langsung setengah lapangan gitu loh. Nah, empat di tengah. Kalau menurut gua karena butuh memang sayap-sayap yang agresif, di kanan kemungkinan besar tebakan gue yang dipasang bakal Weah. Sementara double pivot di tengah, Thuram Locatelli udah nggak tersentuh. Nah, di kiri nih kita nggak tahu kondisi Cambiaso seperti apa karena report kan dia bahkan dari pemusatan latihan timnas kan udah nggak ikut pertandingan yang kedua lawan Jerman tuh udah langsung balik. Nah, kemungkinan besar sih nggak akan main kalau tebakan gue. Pelapisnya pemain serba bisa kita, kayaknya sih McKennie di kiri. Iya. Nah, di tiga di depan ini menarik nih, karena kalau tadi kita ngomongin Kopenhagen bisa jadi formasi di depan itu adalah dua AM dan satu striker, di mana Betul. satu striker di depan tuh prediksi gue akan Vlahovic, Oke. karena Tudor dari awal udah bikin statement kalau gue pengen revive lagi Vlahovic performance-nya, karena dia sampai sekarang yakin kalau Vlahovic itu masih salah satu striker terbaik di Serie A. Yang kemarin terjadian itu adalah salah apa ya? Salah formasi dan salah attitude jadi nggak bisa memaksimalkan potensinya Vlahovic. Nah, dua di belakang Yildiz sama Koopmeiners sebagai penyokong. Di sini kita bisa lihat kalau at least kalau memang ternyata Koopmeiners belum nyetel full, jadi nggak bisa memberikan apa ya boost secara kualitas, dijadiin aja kuantitas. Jadi AM-nya dua, ada Yildiz sama Koopmeiners. Nah, yang pengen gua highlight juga mungkin babak kedua kayaknya bisa berubah nih, tergantung formasi ini works apa enggak. Karena di bangku cadangan kita masih punya beberapa pemain, tapi sebenarnya jatuhnya pemain ini tuh tipenya pemain-pemain di sayap. Kita masih punya Conceição, kita masih punya Bangula, kita masih punya another flop Nico Gonzalez. Nah, bisa jadi kalau eh, ada kalau Muani juga kalau Vlahovic nggak perform. Bisa jadi babak kedua kalau memang formasi ini belum 100% jalan, tiga di depan ini bakal dirubah jadi lebih main sayap. Kita bisa maksimalkan sayap-sayap Juve yang masih ada di cadangan gitu. Eh, ada prediksi nggak nih? Kalau boleh prediksi, gue prediksi aja nih sekalian. Kayak prediksinya menang Oh, 3-1 boleh. deh. Mantap. Semoga 3 poin Boleh. dulu yang penting. Oke, boleh, boleh. Nah, itu lengkap banget ya dari Mas Ali prediksi dan juga untuk skor sampai dengan starting eleven-nya. Nah, kalau dari Mas Wandi, gimana Mas prediksinya? Dari formasi, dari starting eleven sampai dengan skor kita. Oke, prediksinya sih 3-4-2-1 ya, sama saya Mas Ali. Walaupun di perkiraan antara 3-4-1 atau 3-4-1-2, tapi saya lebih milih 3-4-2-1 dulu. Karena mungkin transisinya agak lebih smooth dibanding langsung 3-4-1-2. Nah, tiga back di belakang sama, Kalulu di kanan, tengah di Gatti, dan di kiri Vega. Di formasi tengah di bagian kanan ada Timothy Weah, jelas tidak ada pemain yang bisa maju mundur selain Timothy Weah di posisi itu. Kemudian Locatelli Thuram di tengah, kemudian di sebelah kiri ya sepertinya memang pemain palu gada kita, Weston McKennie yang bakal mendapati posisi. Karena belum jelas apakah Cambiaso yang awalnya katanya tidak ada masalah di cedera, namun ternyata tiba-tiba dipulangkan kembali ke Juventus. Nah, yang striker utama di formasi 3-4-1 adalah Vlahovic, tentu karena selain seperti di Mas Ali juga karena ya sama-sama dari Eropa Timur, tentu Igor Tudor udah terbiasa berhadapan ataupun memiliki pandangan bagaimana sistem striker di Eropa Timur menjadi seorang striker tunggal dengan memiliki power yang besar, bagaimana menjadi posisi pantul, dan harusnya
dengan background Igor Tudor adalah orang Eropa Timur dan juga Flavio adalah orang Eropa Timur, tentu memiliki kesinambungan yang baik. Di belakang striker adalah sama Yildiz dan Koopmeiners. Mungkin ada sedikit improvisasi. Koopmeiners tetap di tengah dan Yildiz mungkin akan tetap bergerak di kiri untuk membantu Weston McKennie yang mungkin agak kerepotan untuk bolak-balik kiri di bagian sayap kiri untuk maju mundur. Jadi mungkin Yildiz di belakang striker tapi lebih bergerak ke posisi sebelah kiri gitu. Dan juga untuk misalnya babak kedua juga tidak works ya itu tadi bisa aja berubah menjadi 3-4-1-2 dengan Vlahovic Kolomouani di depan berduet dan juga Koopmeiners di tengah. Kalau memang Koopmeiners masih dirasa cukup untuk memberikan impact yang baik gitu. Di tengah sih kemungkinan di tengah Locatelli Thuram sih agak susah digoyang karena emang kita stoknya lagi nggak ada. Douglas Luiz lagi cedera. Kaupmans nggak mungkin turun ke belakang lagi di formasi 4 pemain tengah karena sudah menjadi jatah dia menjadi posisi di belakang striker. Yang tinggal pemain-pemain sayap ini apakah mampu memberikan impact sebagai pemain pengganti sih. Gitu. Kalau skor harapannya sih 3-0 Wah, gitu. Yang cetak 2 Vlahovic. Oke. oke, oke, optimis ya, menang 3 lumayan tinggi. Gimana kalau suara Juventini prediksinya dan pendapat-pendapatnya tentu berbeda, bisa sama. Silakan drop komen. Nah, itu dia topik kita hari ini, teman-teman Solar Juventini, perdana preview Juventus di bawah asuhan Tudor ya, Mas Ali dan Mas Wandi. Nah, pastikan juga teman-teman Solar Juventini subscribe, like, komen, dan nyalain lonceng notifikasi kita biar nggak ketinggalan video-video dari kita. Dan Juventini juga bisa join channel Sora Juventini untuk mendapatkan update lebih eksklusif dan kesempatan untuk jadi narasumber kita di video-video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman Suara Juventini yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih Mas Wandi, terima kasih Mas Ali. Sekali lagi Ya. eh, kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman Suara Juventini yang merayakan. Dan kita juga mau info ya untuk selama seminggu ke depan kita akan libur dulu ya teman-teman Suara Juventini em, karena ada Lebaran ya, dan kita akan juga balik lagi secepatnya untuk di preview versus Roma. Oke, kita akhiri. Fino alla fine. Oh, Sa Juve. Juve. Oke, terima kasih.